Kita perkenalan dulu ya sebelum kita masuk ke materi ya. Ya, nanti kalau Bu Edi tanya silakan kalian jawab. Ya? Ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Eti Erikawati. Biasa dipanggil dengan Bu Eti. Kalian 1 tahun dengan Bu Eti ya. Ya, pelajaran prakarya. Basic aslinya Bu Eti itu seni budaya. Ya, seni budaya, tapi Bu Eti mendapat tugas untuk mengajar prakarya di kelas 7 dan kelas 9, sehingga kita ketemu di kelas 7. Bu Eti harap kalian bisa bekerja sama dengan Bu Eti selama 1 semester. Ya. Terus alamat rumahnya Bu Eti, perlu nggak? Perlu, Bu. Ya. Perlu, Bu. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang, karena Bu Eti sayang sama kamu, jadi Bu Eti kasih tahu rumahnya Bu Eti gimana. Rumahnya Bu Eti itu di Desa Sigalu, RT 2, RW 2. Dukuhnya Kemplang, tahu nggak? Tahu nggak? Enggak ya. Kalau kamu mau ke Wonosobo, lihat bangunan baru di sebelah kanannya kamu, puskesmas baru. Ya, puskesmas baru. Itu ada gang masuk naik. Rumahnya Bu Eti gang yang paling atas. Yang paling atas. Tahu, Bu. Tahu. Kalian boleh Tahu. Insya Allah. Di sini kalau di sekolahan itu Bu Eti gurunya kamu ya. Tapi kalau di rumah kamu temannya Bu Eti. Terus perhatikan lagi ya. Anaknya Bu Eti baru 1, masih kelas TK. Ya, masih 6 tahun. Suaminya Bu Eti 1. Ya, suaminya Bu Eti 1, jangan banyak-banyak, 1. Ya, dia bekerja di JNT. Kalau kamu ke JNT depan Polres, itu ada yang namanya Pak Gun, itu adalah suaminya Bu Eti di situ. Kalau kamu yang biasa online itu beli-beli, kalau ke kantor JNT pasti nanti ketemu suaminya Bu Eti di situ. Ya. Terus berikutnya tadi sudah Bu Eti sampaikan, Bu Eti itu aslinya seni budaya ya. Jurusannya seni rupa, tapi kita nanti sama-sama belajar untuk belajar prakarya ya. Belajar prakarya. Nanti di prakarya itu ada 4 sub. Sudah dapat bukunya semua? Sudah. Oke. Terus aslinya Bu Eti itu bukan Sigaluh, tapi Bu Eti pendatang dari Wanadadi ke Sigaluh. Sudah ya, perkenalannya cukup sekian aja ya. Iya, Bu. Ya, kita mulai ke pembelajaran. Ya, ke pembelajaran. Kita masuk ke prakarya. Bukunya sudah dapat semua dari perpus? Sudah. Dicek semester 1 atau semester 2? Semester 1, Bu. Semester 1, Bu. Yang kita pakai semester 1 dulu ya. Ya, karena sekarang semester 1, jadi kita pakainya semester 1 dulu. Nanti di prakarya itu ada 4 sub mapel, mata pelajaran. Yang pertama dilihat di daftar isi, di buku buka. Kerajinan. Buka.
ada kerajinan. Ya, betul? Ya. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, budidaya. Budidaya. Dan yang keempat itu pengolahan. Ya, nanti kita itu belajarnya cuma 2 sub. Ya, cuma 2 sub. Yang pertama kerajinan dan yang kedua pengolahan. Jelas ya? Yang pertama kita itu akan belajar tentang kerajinan dulu. Yang kedua kita belajar tentang pengolahan dulu. KKM-nya itu 70. Jadi kalau nilainya kamu kurang dari 70, berarti itu harus diulang. Ya, diulang. Supaya apa? Supaya kamu nilainya itu tetap bagus. Ya. Terus berikutnya, penilaian. Penilaian itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu tugasnya kamu yang tertulis atau tugas terstruktur atau tak terstruktur. Ya, tugasnya kamu itu ada tugas, ulangan, dan lain-lain yang tertulis. Jelas ya? Pengetahuan itu yang seperti itu. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan itu nanti kita praktek. Ya, kamu bilang, Bu, aku nggak bisa, saya nggak bisa, sama. Bu Eti juga nggak bisa, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ya, karena juga tadi sudah Bu Eti jelaskan, kalau Bu Eti salah, ya maklum aja. Nanti kita cari solusinya, ya. Terus berikutnya, sikapnya. Jujur, disiplin itu perlu, penting buat kalian, ya. Buat kalian. Nih. Perlu ya, jujur, disiplin itu penting banget karena kamu sudah berada di SMP 2, berarti kamu juga harus siap dengan konsekuensi yang ada. Ya, kamu datang ke sini karena kepengen sendiri apa orang tua yang kepengen? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Ya, kalau sendiri, pengen ya, orang berarti, pengen orang tua ya. Ya udah, ya kalau kalian sudah datang ke sini, berarti kalian sudah siap rajin belajar, siap sikap disiplinnya, ya. Kalau pelajaran harus memperhatikan, tidak ngobrol ke sana kemari, karena kalau bingung kalian nanti nggak bisa mengerjakan. Tapi sekarang kan sudah banyak sosial media yang bisa kalian gunakan ya. Ya, kalau bingung kalian bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube. Tidak ada alasan kalian tidak mengerjakan. Ya, Bu. Ya. Terus untuk tugas, karena kita masih daring ya, dari rumah belajarnya, kalian itu tugasnya cukup nanti mengirimkan saja di WA. Ya, sudah masuk grup WA? Mapel prakarya semua? Ya. Ampun. Bu Eti tunggu sampai nanti sore karena Bu Eti sudah mengirim link untuk kalian masuk ke grup itu. Ya, untuk masuk ke grup itu. Ya, Adit sudah masuk, Dip. Adit 7D sudah masuk. Adip Sandy Wijaya. Sudah masuk belum kamu? Oke. Terus video yang belum dinyalakan, tolong dinyalakan dulu ya.
supaya Bu Eti lihat muka kalian. Oh, cantik, gantengnya. Ya, Bu Eti pengen lihat mukanya kamu. Terus berikutnya, untuk tugas, kita kan mulai dari kerajinan dulu nanti. Ya, kerajinan dulu. Nanti untuk mengirimkan tugasnya, kalian itu membuat langkah-langkahnya harus difoto. Kalau praktek, langkah-langkahnya itu difoto. Lalu hasil akhirnya difoto sama kamu. Contohnya hasil akhirnya ini. Nanti kamu kayak gini, foto. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Boleh. Yang penting ada fotonya kalian. Jadi Bu Eti tahu ini punya siapa. Dan tidak menggunakan nama panggilan. Ya. Ya, tidak menggunakan nama panggilan. Karena Bu Eti tahunya di sini adalah nama depannya kamu. Jadi yang panggilannya Ica, depannya Mikaila. Bu Eti tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya, makanya biar kamu tidak rugi sendiri, nanti kalian itu silahkan tuliskan nama lengkap kalian. Ya, nama lengkap kalian. Terus buku yang digunakan itu hanya satu. Ya, hanya satu. Karena untuk tugas biasanya Bu Eti itu menggunakan kertas. Menggunakan kertas dan itu dikumpulkan. Ya. Terus untuk pengolahan nanti kita itu belajar sama-sama ya, memasak. Suka masak nggak? Suka ya. Nanti kalian jadi master chef, tapi bukan master chef Indonesia, master chef Espero. Ya, kalian itu nanti masak. Tapi untuk kelas 7 kita subbabnya itu masih menggunakan sayur dan buah. Ya, sayur dan buah. Di sini suka semua ya sayur dan buah ya? Suka. Tidak suka. Suka, Bu. Ada yang suka dan ada yang tidak suka ya? Sukanya buat doang, Bu. Tapi nanti kalau kalian sudah tahu manfaatnya, manfaat dari sayur itu apa, manfaat dari buah itu apa, yang kamu tidak sukai, lama-lama kamu jadi suka karena kamu sudah tahu manfaatnya. Karena kamu sudah tahu manfaatnya ya. Nanti kita belajar tentang buah, terus manfaatnya apa, sayuran, manfaatnya juga apa, kalian juga sudah paham. Jadi nanti kalian tinggal mengapresiasikan di rumah. Oh iya, ini sayuran ini, manfaatnya ini. Ya kan? Ya, nanti kalian meskipun belajar di rumah ya, tetapi tetap menggunakan peraturan tata tertib sekolah. Ya. 1, rambutnya harus apa? Rambutnya bagi laki-laki harus apa? Botak. Kamu mau Pendek. katakan botak? Nggak ada potongan botak. Adanya potongan bros. Ya, tidak ada potongan botak, tapi potongan bros. Nanti kalau kalian potongannya bros itu kelihatan ganteng-ganteng sekali kayak bapak-bapak polisi. Ya kan? Ya. Iya. Zian Sah, April, ngantuk ya? Jangan ngantuk dong. Biasa, Bu. Tadi Bu Eti sudah menyampaikan kalau sebelum pembelajaran kalian lakukan aktivitas seperti mau berangkat sekolah. 1, mandi. 2, sarapan. 3, siap-siap. 4, langsung mulai.
Ya kan? Yes, Bu. Iya. Bu. Terus nanti ketika kalian mengumpulkan tugas, harus urut langkah-langkah pembuatannya. Haida, what happened kamu ketawa terus? Yuk, fokus dulu yuk, fokus dulu yuk. Ya, bukunya. Ya, fokus dulu. Supaya nanti kalau ada tugas dari Bu Eti, kalian paham ya? Ya, kalian paham, kalian tidak menunda untuk mengumpulkan. Oke? Kalian tidak menunda untuk mengumpulkan, jadi kalian nilainya itu maksimal. Tidak ada guru jahat dan tidak ada guru galak. Tidak ada. Tapi, melainkan itu datangnya dari kalian sendiri. Ya tidak? Ya tidak? Iya. Ya, Bu. Kalau kamu salah, kamu nakal, pasti dimarahi. Tapi kalau kamu baik-baik aja, tidak nakal, tidak ada yang mungkin memarahi kamu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita semua sayang sama kalian. Jadi kalau kalian salah, pasti kita itu menegurnya. Ya, menegurnya itu demi kebaikan kalian semua. Kalian mungkin menganggap orang penting. Tidak penting. Tapi suatu saat nanti kalian pasti akan merasakan manfaatnya. Oh iya, perkataannya guru A, B, C benar juga ya. Iya, karena Bu Eti juga pernah jadi siswa kayak kalian. Ya, jadi siswa kayak kalian. Tapi zamannya Bu Eti itu masih belum menggunakan HP yang bagus-bagus. Udah ada HP, tapi belum ada yang sebagus saat ini. Makanya kamu berhati-hatilah untuk bermain sosial media. Ya. Karena apa? Jarimu sekarang adalah harimaumu. Ya tidak. Kalau kamu salah, kamu ketik jadi netizen jahat, siap-siap aja. Ada yang tidak terima, nanti kamu mau dibawa ke polisi, mau nggak? Kenapa? Enggak kan? Ya. Jadi tidaklah ketika kalian mengetik di HP. Oke? Oke ya? Oke ya? Yuk semangat dulu yuk. Oke ya? Oke, Bu. Suaranya mana? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih semangat. Masih ya? Jangan bosan dulu sama Bu Eti karena nanti 1 tahun ketemu Bu Eti. Ya, jangan bosan-bosan dulu. Ya, Bu. Ya, jangan bosan-bosan dulu karena nanti kita ketemu selama 1 tahun. Terus anak kalian. Ya, siapkan dulu bukunya yuk. Buka bab kerajinan. Siapkan dulu materinya. Dibaca dulu sebentar. Oh yang kok dia jaluk tambah seket maning nggih napa perak. Ya bakso. Modern kanan-kanan kue mau apa terus itu. Ada yang mau beli soda? Somai. Ya orang.
Aduh, repot dulu bro. Bro, kabar ke sana. Guys. Aduh ngelek. Halo guys. Ya masuk gue. Guys, jumpa lagi nih guys. Kali ini kita show. Mete, ini apa? Lag banget guys. Ada tembok guys. Tembok. Wah, kamu Orang nggak bisa diem. Dicoba sempat satu Woi, tembok. Ada. Ada. Dinyalain. Ini guys. Woi, tembok. Coba tembok. Gurunya di mana ya? Satu temboknya dinyalain tuh. Bu, mobilnya aja dinyalain dulu, Bu. Isi ros guys. Tok ini keluar no. Ngomong tok ini gelut karunya. Mobilnya dinyalain dulu, Bu. Mic-nya dinyalain tuh. Sedikit si ros. Minta Mobilnya patungan dinyalain dulu, Bu. keras. Mic-nya dinyalain dulu bu. Maaf bu, terus apa dinyalain? Mobilnya dinyalain, Bu. Hei, nggak boleh jajan Ayo guys, kembali ke layar. Maaf ya. Ya, Bu. Ya, sekarang kalian ke pembelajaran. Kita masuk ke kerajinan. Dibuka bab kerajinannya. Halaman berapa, Bu? Di situ ada halamannya, kerajinan. Halaman 2. Ya, Bu. Kerajinan itu halaman awal-awal. Halaman awal-awal. Naufal, kakinya dong turunin. Nah. Ya, kita masuk ke kerajinan. Berarti mau bertanya dulu. Kerajinan menurut kalian itu apa? Bu Eti akan tunjuk salah satu ya. Ya, Bu. Oke, Bu Eti akan tunjuk salah satu. Felita sama Sakineh jangan banyak bercanda dulu. Ini budaya kan, Bu? Bukan, prakarya. Maaf. Ya. Felita. Sakineh. Mute aja, Bu. Ya, kerajinan menurut kalian itu apa? Ayo, Sabrina. Kelas 7F. Sabrina, kerajinan itu apa kerajinan? Salah satu aja yang itu. Apa ya, Sabrina? Kerajinan? Kafi Ma'ruf. Ya, kerajinan menurut Kafi itu apa? Ayo. Kerajinan apa, Kafi? Buka bukunya, masyarakat. Buka bukunya dulu. Hei, kalian sudah masuk ke pembelajaran, silahkan kalian fokus dulu ke buku. Tidak main-mainan. Yang mainan mikrofon siapa itu? Yuk, hargailah orang lain supaya kamu itu dihargai sama orang lain. Yuk, Kafi apa yuk? Kerajinan.
Kerajinan apa yuk? Nyalakan dulu mikrofonnya, Kavi. Apa yuk? Mikrofonnya dinyalakan dulu. Kerajinan yang mana, Bu? Ya Allah, sumpah kondusif banget. Mic-nya dimatiin semua aja, Bu. Mic-nya matiin. Sudah bisa dimulai lagi ya? Sudah bisa dimulai lagi ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Oke, kita mulai lagi. Ya, kita itu awal pembelajaran akan membahas tentang kerajinan. Kerajinan nanti yang dimaksudkan di sini kalian itu belajar dulu tentang serat alam. Serat-serat yang ada di daerah sekitar kita. Ya, daerah sekitar kita. Nanti kita itu belajarnya mengenai ada serat batang, serat biji, serat daun. Ya. Serat buah, nanti kita akan belajar itu. Sebelum sampai ke situ, yang dimaksudkan kerajinan yaitu hasil olahan tangan manusia yang akan dijadikan sebagai suatu produk. Ya, yang akan dijadikan suatu produk. Kalian itu sudah pernah melihat kotak pensil yang berasal dari serat alam? Sudah ya? Contohnya ada kotak pensil yang dari apa itu? Daun. Contohnya daun pandan yang dikeringkan, nanti dianyam-anyam itu jadi sebuah produk atau hasil. Ya. Nanti kalian juga sama untuk prakteknya. Kalian prakteknya itu membuat produk dari kerajinan serat. Ya, kerajinan serat atau dari tumbuhan dulu. Karena nanti kita itu belajarnya di sub kerajinan ada 2. Yang pertama dari tumbuhan, yang kedua dari hewan. Ya. Yang pertama dari tumbuhan dan yang kedua itu dari hewan. Kalau dari tumbuhan nanti itu kita belajar dari serat-serat alam. Ya tidak di situ, di buku. Ya, serat alam. Ada serat apa aja? Biji, terus daun, batang, terus apa lagi? Buah. Ya, nanti kita akan belajar itu. Sebelum kita masuk ke prakteknya, nanti kalian itu Bu Eti kasih tugas dulu untuk pengetahuannya. Ya, untuk pengetahuannya nanti ada di buku paket novel. Perhatikan, jangan perhatikan mainanmu. Ya. Ya, nanti kita akan belajar itu. Terus di situ, siapakah yang membuat kerajinan? Tadi kan sudah tahu kerajinan itu apa. Sekarang yang membuat kerajinan itu siapa? Iya, pengrajin. Aprilia, kamu pinter sekali. Pengrajin. Terus, kita nanti kalau mau menggunakan serat alam, syaratnya itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Ya, dikeringkan terlebih dahulu supaya nanti tidak membusuk atau berjamur. Ya.
Karena tugas kalian yang pertama, ya, kalian itu tugas yang pertama membuat atau mengidentifikasi serat-serat alam yang ada di daerah sekitarmu dengan mengacu buku. 1, biji. 2, batang. 3, daun. 4, apalagi? Buah. Ya. Nanti tugasnya kamu itu mengeringkan dulu. Ada biji, ada batang, ada daun, ada buah. Ya, keringkan dulu. Jika tidak ada semuanya, itu tidak mungkin. Karena kita hidup berdampingan dengan alam. Ya, yang mungkin rumahnya kotam banget, ya, kotam banget. Kalian jalan-jalan pagi pakai masker tetap ya, jalan-jalan pakai masker. Nanti kalian coba lihat, oh ya ini termasuk jenis serat daun. Oh ya ini termasuk jenis serat batang. Silahkan kamu jemur dulu, masukkan plastik, tulisi. Ya, Bu Eti perlunya cuma 1 sampel. Ya, 1 sampel. Contohnya batang 1. Tapi kamu namai itu batang apa? Terus 2, daun 1 aja cukup. 3, biji 1 aja cukup. Buah 1 aja juga cukup. Kalau buah, ya, tidak yang dimaksudkan di situ serat buah itu kelapa ya. Ya kan? Sabut kelapa, bukan kelapanya. Tapi sabutnya, kulit dari kelapanya. Sabut kelapa sama dengan tepes. Tahu? Sabut kelapa sama dengan tepes. Jelas ya? Sabut kelapa sama dengan tepes. Nanti kalian itu akan belajar mengenai fungsinya. Hasil kerajinan yang ada itu apa saja di situ. Pelajari dulu, pahami dulu di bab 1 kerajinan sebelum kita masuk ke PowerPoint. Karena minggu depan Bu Eti akan ajarkan kamu kita komunikasinya lewat PowerPoint. Kita belajarnya melalui PowerPoint. Ya. Jadi usahakan fokus dulu, tidak usah mainan. Tidak usah ngobrol. Supaya apa? Tugas kalian itu akan paham. Tidak tanya, Bu, tadi tugasnya apa ya? Padahal udah disampaikan kan? Bu. Tapi sekarang kalian tidak usah bingung karena media sosial yang kamu gunakan itu banyak manfaatnya. Kalau kamu bingung silakan cari. Cara membuat kotak pensil dari serat tumbuhan. Di situ kan akan muncul kan pasti kan? Ya, di situ akan muncul, kalian itu akan bisa mengerjakan. Nanti setiap kali ada tugas dari Bu Eti, ya, pasti akan Bu Eti sampaikan di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, kalau kalian akan praktek, ya, kalau kalian akan praktek, itu nanti Bu Eti akan kasih lihat videonya dulu. Contoh videonya, contoh yang akan kalian buat, tapi tidak usah plek-jiplek, tidak usah mengharuskan yang seperti Bu Eti kasihkan. Tapi kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian. Ya, sesuaikan dengan kreativitas kalian, sesuaikan dengan kebisanya kalian. Jadi kalian itu tidak pusing dibuat sendiri. Ya, misalkan nanti kita masuk ke pengolahan sama.
Kalau nanti kalian akan praktek, akan Bu Eti sampaikan juga video langkah-langkah pembuatannya yang akan kalian kerjakan. Jelas ya? Jelas ya? Bu Eti harap pertemuan kedua minggu depan kalian lebih baik daripada pertemuan pertama. Ya, mungkin kan karena kalian baru, jadi kalian perlu adaptasi dulu. Fatul, makannya nanti ya guys, makannya guys. Ya, besok lagi kalau sebelum pembelajaran sudah harus sarapan dulu, oke? Oke ya, sudah harus mandi dulu, sudah harus sarapan dulu, supaya kalian semangat, tidak ngantuk. Ya, kalian kan ngantuk kan tadi kan ada yang anggap-anggap. Nah, jangan. Minggu depan usahakan lebih baik daripada hari ini. Ya. Minggu depan pembelajarannya sudah menggunakan PowerPoint, jadi Bu Eti harap kalian itu pahami. Ya, go ya. Teguh toya. Ya, pahami ya, mulai minggu depan. Bu Eti harap kalian bisa kerja sama dengan Bu Eti dan kalian paham mengenai materi yang akan Bu Eti kasihkan ke kalian. Jadi kalian itu tidak bingung. Kamu tanya temenmu, kalau temenmu aja nggak fokus pasti akan bingung juga. Makanya kamu usahakan dulu dirimulah yang menentukan masa depanmu kelak nanti. Ya, jadi tidak usah buat main-main karena sekolah itu buat dirinya kamu, bukan dibuat dirinya orang lain ya. Jelas ya? Mungkin hanya itu dulu pembelajaran prakaryanya hari ini. Prakaryanya hari ini kalian silahkan pahami materi-materinya bab 1 sebelum kita masuk ke materinya minggu depan. Ya. Pahami dulu materinya, jadi kalian itu tahu materi yang akan Bu Eti sampaikan itu apa. Oke? Tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, makan yang bergizi, makan buah dan sayur, jangan lupa, supaya imun kamu tetap terjaga. Dan jangan lupa bahagia atau happy-happy. Ya, supaya imun kamu tetap bagus, tetap sehat, tetap ketemu lagi. Oke? Sekian dari Bu Eti. Lanjut ya materi mapel yang kedua. Ya. Ya. Bu Ida sudah di sini sama Pak Anam. Siapkan dulu bukunya, ayo. Sudah? Sudah ya? Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang Pak Anam banggakan, tolong yang pertama kali tak buka masker dulu ya. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran lewat Zoom di mana kita tidak saling bertatap muka. Tolong adab kalian sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang pelajar harus benar-benar kalian jaga. Karena apa? Tanpa adab yang bagus terhadap Bapak Ibu guru, yakinlah ilmu kalian tidak akan berkah, tidak akan bermanfaat. Itu. Noventri, tolong untuk ya fokus. Rosid, videonya dinyalakan. Itu gambarnya siapa itu? Ya,
Nggak usah cengengesan. Mari pembelajaran pada pagi kali ini kita mulai dengan mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan diberikan hidayah agar kita semuanya bisa menjadi insan yang sukses. Kita berdoa juga untuk teman-teman kita yang tidak bisa ikut Zoom karena sakit, kita doakan. Mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk itu, berdoa mulai. Selesai? Ya, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran IPA, baik fisika maupun biologi di kelas 7, kalian akan bertemu dengan 3 orang ibu dan seorang bapak. Perkenalkan, nama saya adalah Maftuhul Anam, biasa dipanggil Pak Anam. Saya akan mengajar di kelas 7C, D, E, F, dan G. Sementara untuk kelas 7A dan B diampu oleh Bu Ida dan Bu Irin. Sementara kelas 7H diampu oleh Ibu Hartini. Sehingga ada 4 orang guru IPA yang mengajar di kelas 7. Siapapun nanti yang memberikan Zoom-nya, yang memberikan materinya, kalian harus bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari kita, pembelajaran kita adalah bisa tercapai. Kita mulai dari bab yang pertama. Ini Mbak Singgon. Peserta hari ini 204. Ya, tadi 200, sekarang bertambah menjadi 204. Singgon buka file Mbak. File bukain di Bu Anissa. 203. Sebentar, Bang. Ini buka filenya di mana? PowerPoint ini. Tadi yang ini. Iya. Ya, kita mulai dari bab yang pertama, objek IPA dan pengamatannya. Silakan dipersiapkan buku siswanya. Tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Oke kan? Iya. Itu siapa yang sudah nyoret-nyoret itu? Kepada tangannya yang jahil, semoga Ayo. Allah menyadarkan. Kalau tidak sadar, biar dilaknat sama Allah. Tolong hilangkan. Bagi yang merasa mencoret. Diulangi mana baik. Pertama. Sudah pertama itu memang. Enggak, maksudnya biar enggak ada coretan. Oh, iya. Apa? Ini. Langsung ini? Iya. Yang pertama ini. Pertama itu maksudnya diulang dari awal sih. Tapi udah kayak gitu nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Ya, kita mulai dari pembelajaran yang pertama, objek IPA dan pengamatannya. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita cermati, apa yang ada di sekitar kita, ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada yang hidup, dan ada yang mati. Sehingga IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang hidup dan benda-benda yang mati. Benda-benda yang hidup itu dipelajari lewat ilmu IPA, cabangnya adalah biologi. Kemudian yang tidak hidup nanti lewat
fisika, dan lewat ilmu kimia. Jadi ada 3 cabang dari IPA, yang di SMP nanti adalah IPA biologi, IPA fisika, dan kimia. Nanti masih tergabung menjadi 1. Itu. Lanjut. Apa yang dipelajari dalam IPA? Objek apa yang kita pelajari? Tadi Pak Nam sudah mengatakan seluruh benda-benda yang ada di dunia ini, baik benda yang hidup, benda yang tidak hidup, beserta interaksi antara keduanya, antara makhluk hidup dengan alam, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, beserta pola-pola keteraturannya. Itu. Tolong untuk bisa mendengarkan dengan baik. Lanjut. Bagaimana cara kita mempelajari ilmu pengetahuan alam? Yang pertama adalah menggunakan pengamatan sebagai langkah awal. Di dalam mengamati, kalian harus bisa berlaku dengan jujur, karakter jujur, itu yang mutlak. Harus ada pada diri si pengamat. Manakala kalian sedang mengamati objek pada IPA, karakter jujur harus kita utamakan. Tidak hanya pada saat pengamatan, bahkan dalam langkah kehidupan kita sehari-hari, kita harus jujur. Rasulullah sudah mengatakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur dalam segala hal. Inna sidqa yahdi ilal birri, sebab kejujuran akan membawa kita kepada kebenaran. Inna sidqa yahdi ilal jannah, dan kebenaran akan membawa kita kepada jannah atau surga atau kebahagiaan yang hakiki. Jadi dalam mempelajari atau pengamatan IPA, modal yang utama kita harus jujur. Misalkan Anda mengukur panjang sebuah balok, maka Anda harus berani jujur mengatakan berapa satuan atau besaran yang Anda ukur. Apa itu pengamatan? Yang namanya pengamatan itu adalah kegiatan terhadap suatu benda dengan menggunakan panca indera kita. Bisa jadi menggunakan indera penglihatan, menggunakan alat ukur. Bisa jadi menggunakan indera penciuman. Bisa jadi juga menggunakan indera pendengaran, indera pengecap, atau indera perasa. Itu. Maka kalian harus benar-benar bisa jujur terhadap panca indera yang kalian gunakan untuk mengamati. Lanjut. Salah satu pengamatan dengan cara mengukur. Kita mengukur. Itu. Ya, silakan. Nah, supaya nanti kan ada reta-retanya. Iya. Reta-retanya hilang. Yang ini. Iya. Oh, iya. Tadi ada yang mengoret-oret itu. Ya, ini. Lanjut. Salah satu pengamatannya adalah dengan cara mengukur. Itu. Oh, enggak mau gerak Pak Hud. Enggak mau lanjut. Tadi saya lupa di sini. Nah, oke. Nah, ya. Oh iya udah jadi. Ya, itu. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis.
Misalkan Anda mau mengukur tinggi badan kalian, kalian harus menggunakan meteran. Tidak boleh Anda mengukur tinggi badan kalian menggunakan timbangan atau menggunakan neraca. Sebab besaran panjang dengan besaran massa berbeda. Jadi kalau Anda mengukur dengan benar membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Itu. Apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Jadi yang namanya besaran, segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, 300 meter. Jaraknya 300 meter. 300 itu merupakan besaran, dan meter merupakan satuan dari besaran panjang atau jarak. Itu. 10 liter. 10 itu merupakan besaran atau nilainya. Dan liter merupakan satuan dari besarannya. Itu. Jadi yang namanya besaran, Pak Anam ulang, sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Itu. Jadi harus bisa dinyatakan dengan angka. Lanjut. Besaran itu dibedakan menjadi dua menurut satuannya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Itu Anda ingat-ingat bahwa besaran berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu. Jadi besaran pokok satuannya dibuat sendiri. Tidak nurun miliknya besaran yang lain. Itu. Ada 7 macam besaran pokok. Itu. Yang pertama besaran panjang. Satuannya adalah meter. Singkatan satuannya adalah M. Itu. Panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa. Satuannya kilogram. kg. 3, waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Simbolnya S. Suhu. Kelvin. Kuat arus listrik. Ampere. Jumlah zat, mol, intensitas cahaya, kandela. Dari 7 besaran pokok ini, bisa Pak Anam singkat menjadi jiwa SMP. Anak-anakku ingat, 7 macam besaran pokok dapat disingkat menjadi jiwa SMP. J itu apa? Jumlah zat. Itu jumlah zat. Untuk memudahkan kalian untuk mengingat 7 macam besaran pokok, Pak Anam punya akronim jiwa SMP. J jumlah zat. Satuannya mol. I intensitas cahaya. Satuannya kandela. Waktu. Satuannya sekon. Arus listrik, satuannya ampere. Itu jiwa. J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik. Kemudian SMP. Apa itu SMP? S-nya suhu. Satuannya Kelvin. M-nya massa.
satuannya kilogram, dan P-nya panjang, satuannya meter. Jadi 7 macam besaran pokok punya akronim jiwa SMP, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Itu besaran pokok, besaran yang satuannya sudah ditetapkan dan tidak nurun miliknya besaran yang lain. Lanjut. Satu contoh, ini. Satuan panjang. Itu konversi satuan panjang. Ada 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter 100 cm. 1 cm 10 mm. Contoh soalnya misalkan. Jarak 20 km. Berapa meterkah jarak tersebut? Tinggal Anda kalikan, oh 1 kilometer adalah 1000 meter, berarti 20 dikalikan 1000. 20.000 meter. Itu 4 meter, berapa milimeter? Setiap 1 cm 10 milimeter. Berarti 4 meter 400 cm. Anda kalikan 10, 4.000 milimeter. Itu konversi satuan panjang. Massa dan berat merupakan 2 besaran yang berbeda. Kalau massa sebuah benda itu menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Berarti massa benda di mana-mana sama. Selama benda tersebut belum terkikis, jumlah zat atau jumlah materi yang terkandung selalu sama. Sedangkan berat benda itu adalah merupakan jumlah gaya gravitasi bumi yang dialami oleh benda tersebut. Berarti berat benda di lain tempat lain. Mengapa? Karena besarnya gaya tarik bumi, gaya gravitasi bumi di masing-masing tempat berbeda-beda. Jadi antara massa dengan berat berbeda. Kalau adik-adik, kalau anak-anak diminta untuk membeli gula pasir, 1 kilogram itu adalah massa. Jadi massanya 1 kilogram. Itu. Ya, konversi satuan massa. Itu ada 1 ton, 10 kuintal, 1 kuintal 100 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1 on 100 gram, 1 gram 1000 miligram. Itu untuk konversi satuan massa. Jadi menggunakan satuan dasar kilogram. Itu. Lanjut. Waktu. Nih. Waktu tadi termasuk di dalam besaran pokok. Satuannya adalah detik atau second. Ya, di mana 1 sekon adalah 1/86.400 hari. 1/86.400 hari. Di mana 1 hari adalah 24 jam dan 1 jam adalah 60 menit. 1 menit berarti 60 sekon. Berarti 60 kali 24. Karena 1 hari adalah 24 jam. Maka 1 sekon adalah 1/86.400 hari. Itu. Jadi 1 hari 24 kalikan 60 kalikan 60. 86.400 sekon.
Yang keempat, suhu. Pada saat kalian datang ke Espero, di depan kalian akan diukur berapa suhu yang ada pada tubuh kalian. Itu suhu diukur dengan alat yang bernama termometer. Itu kalau yang di depan biasa kalian lakukan di aspal adalah termogan karena dia bentuknya seperti senjata. Tinggal Anda batuknya maju akan terukur. Itu ada dua macam termometer yang sering digunakan, yaitu termometer air raksa dan termometer alkohol. Satuan yang biasa digunakan untuk kita adalah dalam skala Celsius dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam skala SI, sistem internasional adalah menggunakan Kelvin untuk suhunya. Itu. Lanjut. Sekarang bentuk baku. Bentuk baku dalam suatu bilangan itu digunakan untuk menyatakan bilangan yang kelipatannya 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0-nya terletak di depan. Contoh, 10 pangkat 2. Berarti ada 2 0. 1 plus 0, 2. Berarti 100. 10 pangkat 4. Berarti angka 1 punya 0, 4. 10.000. Itu karena pangkatnya adalah positif. 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 4. Sekarang kalau pangkatnya negatif, 10 pangkat min 4. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0-nya terletak di depan. Itu ada 4 0, 0,001, 1/10.000. Itu 10 pangkat min 2, berarti ada angka 0 tapi di depan 0,01. Ini adalah bentuk baku. Jika pangkat bilangan yang basisnya 10 berpangkat dari posisi pembilang menjadi penyebut, maka tanda pangkatnya berubah. Contohnya itu 1/100 sama dengan 1/10 kuadrat. 10 pangkat 2, dia posisinya sebagai penyebut. Dia naik ke atas menjadi pembilang, tanda pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Jadinya 10 pangkat min 2. Itu. Sekarang bentuk bakunya. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Bentuk panjangnya 800. Berarti 8 kali 100. Bentuk bakunya, tadi kan 100, 10 pangkat 2. Berarti 8 kali 10 pangkat 2. Itu bentuk bakunya. 675,25 itu bentuk panjangnya. Bentuk bakunya kalikan dengan 100, 6,752 kali 10 pangkat 2. Itu bentuk baku. Lanjut. Besaran turunan. Tadi kan besaran menurut satuannya dibedakan menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang satuannya dibuat tersendiri. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas. Anda menghitung luas buku IPA, Anda harus mengukur panjang dan mengukur lebarnya. Anda bisa mencari panjang kali lebar. Berarti satuan luas adalah meter persegi. Meter miliknya siapa? Meter miliknya besaran panjang. Berarti luas, bukan besaran pokok.
tetapi besaran turunan. Diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume, sisi kali sisi kali sisi. Itu. Anda ngukur sisinya berapa, terus sisi satuannya adalah meter. Padahal meter miliknya panjang, maka volume tidak termasuk besaran pokok. Volume masuk dalam besaran turunan. Karena apa? Satuannya hanya nurun. Miliknya besaran pokok panjang. Berat, W sama dengan M dikalikan G. Massa satuannya kilogram. Gaya percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Meter miliknya panjang, sekon miliknya waktu. Kilogram meter per sekon kuadrat identik dengan Newton. Sehingga berat. Tadi kalau massa besaran pokok. Kalau berat bukan besaran pokok. Tadi di awal Pak Anum sudah membedakan antara massa dengan berat. Yang keempat, gaya. Force. F sama dengan M dikalikan A. Massa dikalikan akselerasinya. Massa benda dikalikan percepatannya. Massa satuannya adalah kilogram. Percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Itu. Sehingga sama dengan berat. Maka berat juga termasuk gaya. Gaya berat. Satuannya Newton. Tuh. Yang kelima, massa jenis rho adalah massa setiap satu satuan volume. Massa satuannya kilogram. Tadi volume satuannya meter kubik. Sehingga massa jenis adalah merupakan besaran turunan dari massa dan panjang. Kalau gaya, turunan dari massa, panjang, dan waktu. Berat sama, turunan dari massa, panjang, dan waktu. Kalau volume, besaran turunan dari besaran pokok panjang. Luas juga sama, turunan dari besaran pokok panjang. Lanjut. Waktunya masih 8 menit. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap dan sama untuk semua orang. Tadi syaratnya kita harus berani jujur dalam mengukur. Karakter jujur itu mutlak diperlukan. Contoh, kita mengukur panjang buku dengan sebuah penggaris. Siapapun yang mengukur, hasilnya pasti akan sama. Manakala orang tersebut mau jujur terhadap pengukurannya. Pak Anam yang ukur, Balita yang ukur, Abror yang ukur, sama. Asal kita mau jujur dengan hasil pengukuran kita. Itu namanya satuan baku. Meter satuan baku. Itu. Yang kedua, satuan tak baku. Satuan tak baku merupakan satuan yang apabila orang lain yang mengukur, hasilnya berbeda. Itu. Saya yang mengukur, Rafael yang mengukur, Fathul yang mengukur, mesti beda. Itu kalau menggunakan satuan baku. Contoh, kita mengukur panjang menggunakan satuan jengkal. Jengkal kan jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking. Itu tiap-tiap orang panjang jengkalnya pasti berbeda. Maka manakala kita mengukur panjang buku menggunakan jengkal kita, pasti antara satu orang dengan orang yang lain hasilnya tidak sama. Itu namanya jengkal, berarti satuan yang tidak baku.
Itu contoh satuan baku dan satuan yang tidak baku. Lanjut. Ya. Tadi sudah Pak Nam contohkan. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris. Atau juga bisa dengan menggunakan telapak tangan atau jengkal. Itu panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris itu adalah besaran panjangnya. Sedangkan telapak tangan atau jengkal, meter atau sentimeter itu adalah merupakan satuan panjangnya. Tadi di awal sudah Pak Nam sampaikan bahwa mengukur adalah membandingkan satu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Walaupun kita menggunakan jengkal, itu kita sudah mengukur namanya. Cuma satuan yang kita gunakan adalah satuan yang tidak baku. Tadi satuan yang tidak baku, kalau yang mengukur orang lain, hasilnya akan berbeda. Lanjut, untuk pengukuran besaran pokok. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan penggaris kita bisa. Tingkat ketelitiannya hanya 1 milimeter. Ada alat ukur panjang yang tingkat ketelitiannya lebih. Namanya adalah jangka sorong. Itu. Tingkat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,02 milimeter. Kalau menggunakan penggaris, mistar yang Anda miliki, tingkat ketelitiannya hanya 1 meter. Kalau menggunakan jangka sorong, misalkan Anda mengukur ketebalan sebuah kertas, menggunakan penggaris, tidak mungkin bisa. Yang kita gunakan adalah menggunakan jangka sorong. Itu gambarnya ada. Itu tingkat ketelitiannya mencapai 0,02 milimeter. Ada yang lebih teliti lagi, yang namanya mikrometer skrup. Itu masih merupakan alat ukur panjang. Itu tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 milimeter. Itu misalnya untuk mengukur tadi pelat, lembaran buku, mengukur diameter kawat, itu adalah menggunakan mikrometer skrup. Jadi yang paling teliti adalah mikrometer skrup, nomor 2 adalah jangka sorong, yang ketiga baru yang kita miliki semuanya, penggaris. Alat ukur massa, itu neraca batang atau neraca Ohaus. Itu kalau Anda pergi ke toko emas, itu ada neraca. Ada neraca Ohaus yang terdiri dari 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Laboratorium IPA Espero lengkap, semuanya ada. Baik neraca yang 2 lengan, 3 lengan, maupun yang 4 lengan. Itu. Yang kedua, neraca yang biasa digunakan untuk mengukur massa benda yang besar. Kalau neraca Ohaus itu kan memang tingkat ketelitiannya 0,1 gram. Sehingga untuk menimbang emas. Tapi kalau untuk menimbang benda yang massanya cukup besar, sampai puluhan kilogram, ratusan kilogram, kita menggunakan neraca biasa yang berprinsip pada tuas atau pengungkit, yang orang menyebut dengan timbangan atau dacin. Itu untuk mengukur benda-benda yang massanya besar. Pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan jam, arloji, atau stopwatch. Lebih teliti stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan arloji. Kalau arloji hanya 1 sekon, 1 detik,
tapi stopwatch memiliki tingkat ketelitian 0,1 detik. Lanjut, pengukur suhu. Tadi Pak Anam sampaikan di depan, saat kalian datang ke Espero, Anda akan diukur suhunya. Tapi itu adalah suhu pengukuran yang tidak terlalu bagus. Karena apa? Alat ukur yang kita gunakan hanya menggunakan termogan, di mana jarak antara objek yang diukur dengan alat ukurnya masih ada jarak sekitar 5 atau 10 cm. Itu. Ada termometer klinis yang khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan ada termometer di laboratorium kita yang kita biasa gunakan untuk percobaan sehari-hari. Mengukur kenaikan suhu pada proses pemanasan pada air. Dan sebaliknya, proses pendinginan. Itu. Ya, sekarang untuk mengukur besaran turunan. Mengukur luas benda. Tadi luas adalah panjang kali lebar. Anda bisa mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal Anda kalikan. Oh, panjang kertas ini 25 cm, lebarnya 20 cm, berarti luas permukaan dari kertas tersebut adalah 25 cm dikalikan 20 cm sama dengan 500 cm persegi. Ini mengukur volume untuk benda padat yang bentuknya beraturan. Anda atau kita bisa menggunakan rumus. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan catatan bentuk bendanya adalah beraturan. Kalau tidak beraturan, misalkan batu, kita nggak bisa menggunakan rumus. Kita harus menggunakan gelas pengukur. Itu sama manakala kita mengukur volume dari zat cair. Maaf, sebentar lagi, 3 menit lagi. Ya, pengukuran pada makhluk hidup. Beberapa contoh yaitu bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm. Bisa kita ukur. Bibit padi yang kita semai sudah usianya antara 3 sampai 4 bisa kita ukur ketinggiannya. Itu untuk mengukur makhluk hidup atau untuk mengukur misalkan ikan lele dalam kolam kita yang akan kita panen. Ikan tersebut sudah berusia 1,5 bulan, 2 bulan, yang kira-kira untuk 1 kilogram adalah berisi 6 hingga 9 ekor. Bisa kita ukur, oh berarti masa tiap 1 ikan lele adalah sekian gram. Itu pengukuran baik besaran pokok, besaran turunan, maupun pengukuran pada makhluk hidup. Sekian tugas pada pembelajaran IPA, sama dengan kemarin yang disampaikan oleh Bu Yayu, waktu PPKN sama, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Nanti PPT ini akan Pak Anam kirim lewat grup IPA untuk seluruh kelas, dan tugasnya kali ini tugas mandirinya kita masih belum membuat tugas mandiri karena masih bab yang pertama. Nanti kita hanya memberikan tugas terstruktur yang bisa nanti Pak Anam share lewat grup mata pelajaran IPA. Tetap semangat, jaga imun, tingkatkan iman kita, tetap sehat. Mari kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Anam sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan satu karakter yang perlu Pak Anam tegaskan adalah kejujuran.
dalam segala hal. Alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita semuanya untuk selalu jujur. Karena kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu jannah, surganya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pana makhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Anissa. Ya, sebentar. Terus? Oh iya, ngambil di post lagi. Stop share. Stop share kan? Stop share. Sudah ya? Sudah bisa mengikuti tadi? Ya. Kalian jangan lupa untuk menuliskan absen, ya. Tulis absen. Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian boleh meninggalkan Zoom, boleh keluar dari Zoom meeting ya. Kita gimana Pak Anak? Oh, iya. Iya. Setelah ini kalian boleh keluar dari Zoom dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Ya, kalau begitu sudah, kalian silahkan boleh keluar. Bu Eti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.